Yes, doa publik terkabul. Semua bisa berbahagia mendengarnya. Begini klarifikasi serta tanggapan langsung dari Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes soal nama Marcelino, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner yang tidak ada di Garuda calling menuju Piala Dunia 2026. Sebut seluruh para pemain timnas sudah sampai di Arab Saudi dan bocorkan bahwa itu hanya tipuan untuk mengelabui Arab Saudi dan juga Irak. Sebenarnya Marcelino dan yang lainnya pun sudah sampai di Arab Saudi untuk melaksanakan latihan jelang pertandingan. Benarkah demikian? Simak fakta mengejutkannya di sini. Nah, gini baru mantap. Begini pernyataan bahagia langsung dari Emil Audero soal rumor dirinya cedera parah serta tidak bisa bermain di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia melawan Arab dan Irak. Sebut dirinya dan Maarten Paes sudah sampai dengan aman di Arab Saudi dan akan melaksanakan latihan bersama skuad utama Garuda untuk persiapan melawan Arab Saudi nanti. Validkah begitu? Simak pernyataan Emil Audero ini. Yes, begini baru mantap. Audero mengonfirmasi dirinya siap dan sudah recovery secara penuh untuk tampil maksimal membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab dan Irak. Sebut dia akan duet lagi bersama Marcelino dan menari di atas lapangan Arab. Apakah ini pertanda Marcelino akan bermain di ronde keempat melawan Arab? Yuk simak videonya sampai habis. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Pemain timnas Indonesia terbang ke Arab Saudi. Rumor Jay Itzes bilang Marcelino, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner sudah ikut latihan, benarkah? Timnas Indonesia resmi mengirimkan 9 pemain dari kompetisi domestik untuk bergabung ke Arab Saudi, Kamis (2 Oktober 2025). Keberangkatan ini menjadi langkah awal dari persiapan tim Garuda dalam menghadapi 2 laga krusial di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi dan Irak. Suasana di Bandara Internasional Soekarno-Hatta tampak dipenuhi antusiasme para supporter yang datang melepas keberangkatan pemain. Mereka berharap anak asuh Patrick Kluivert bisa segera menyatu dalam latihan dan memberikan hasil maksimal saat pertandingan. Dalam rombongan kali ini, nama-nama seperti Egy Maulana Fikri, Rizky Ridho, Hernando Ari Sutaryadi, Yakob Sayuri, Yance Sayuri, Ricky Kambuaya, Stefano Lillipali, serta beberapa pemain domestik lainnya tercatat ikut terbang. Mereka menjadi bagian awal dari skuad besar yang diproyeksikan tampil penuh pada 6 Oktober mendatang sesuai penjelasan manajer tim Sumarji. Keputusan memberangkatkan sebagian pemain lebih dulu dilakukan agar adaptasi cuaca, kondisi fisik, serta koordinasi dengan pelatih dapat berjalan lancar. Mengingat iklim Arab Saudi berbeda dengan Indonesia, faktor adaptasi ini sangat vital agar para pemain bisa tampil bugar saat laga berlangsung. Di balik kabar keberangkatan ini muncul rumor panas yang mencuri perhatian publik. Bek naturalisasi Jay Itzes dikabarkan memberi bocoran bahwa 3 pemain kunci Garuda, yakni Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner sebenarnya sudah lebih dulu tiba di Arab Saudi. Tidak hanya itu, ketiganya disebut-sebut sudah langsung ikut latihan resmi bersama timnas Indonesia di bawah arahan Patrick Kluivert. Rumor ini sontak membuat geger publik. Pasalnya dalam informasi resmi PSSI, ketiga nama tersebut tidak disebut masuk dalam rombongan awal dari Jakarta. Jika benar rumor ini, maka bisa dipastikan kekuatan timnas Indonesia akan semakin lengkap bahkan sebelum skuad utama benar-benar berkumpul pada 6 Oktober. Jay Itzes disebut-sebut memberikan tanggapan bahwa kehadiran mereka lebih awal merupakan langkah positif untuk menjaga ritme permainan.
Marcelino diharapkan bisa menambah kreativitas serangan. Rafael Struijk sebagai penyerang muda memberi opsi tajam di lini depan. Sedangkan Ivar Jenner akan memperkuat lini tengah dengan visi bermain dan kemampuan distribusi bola yang baik. Rumor ini memicu spekulasi liar. Ada yang meyakini bahwa informasi tersebut benar adanya mengingat hubungan baik antar pemain naturalisasi yang sering saling memberi update di luar jalur resmi federasi. Namun ada juga yang meragukan kebenarannya, menilai bahwa bisa saja kabar ini hanya salah tafsir atau sekadar isu internal yang belum tentu valid. Jika benar, tentu ini kabar baik untuk Patrick Kluivert yang sedang membangun skuad kuat. Namun, jika ternyata hanya rumor tanpa konfirmasi resmi, publik berharap PSSI segera memberi penjelasan agar tidak terjadi kebingungan. Transparansi sangat penting, terlebih saat atmosfer sepak bola nasional sedang dalam sorotan tinggi. Pelatih Patrick Kluivert tampaknya punya strategi tersendiri dalam proses pemanggilan pemain. Dengan membawa 9 pemain domestik lebih dulu, ia memberi waktu adaptasi sebelum pemain luar negeri datang. Strategi ini juga dianggap sebagai cara untuk memastikan bahwa seluruh pemain tiba dalam kondisi siap bertanding tanpa terburu-buru akibat masalah visa, jadwal penerbangan, atau agenda klub masing-masing. Selain itu, Kluivert dikenal sebagai pelatih yang sangat disiplin dalam hal persiapan. Ia diyakini ingin memastikan para pemain langsung fokus ketika sudah bergabung di Arab Saudi tanpa terbebani persoalan administratif atau urusan klub. Jika benar Marcelino, Struijk, dan Jenner sudah ikut latihan, maka kekuatan timnas Indonesia akan bertambah signifikan. Lini tengah dan depan Garuda akan lebih dinamis, memungkinkan Kluivert meracik formasi fleksibel untuk menghadapi gaya bermain Arab Saudi yang agresif dan Irak yang terkenal solid di lini belakang. Kehadiran pemain domestik dan naturalisasi lebih awal juga akan memperkuat chemistry tim. Ini penting mengingat pertandingan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia bukan sekadar laga biasa, tetapi laga yang bisa menentukan masa depan sepak bola Indonesia di panggung dunia. Bagaimana menurut Anda soal keberangkatan 9 pemain domestik lebih dulu ke Arab Saudi? Apakah strategi ini sudah tepat demi adaptasi dan persiapan maksimal? Dan bagaimana dengan rumor dari Jay Itzes yang menyebut Marcelino, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner sudah lebih dulu berada di Arab dan ikut latihan resmi timnas? Apakah Anda percaya rumor ini akan terbukti benar atau justru melihatnya sebagai spekulasi yang perlu diklarifikasi PSSI? Silakan bagikan pendapat, analisis, atau kritik Anda di kolom komentar. Sumarji buka suara soal kondisi Emil Audero dan Maarten Paes jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Emil Audero malah konfirmasi sudah tiba di Arab Saudi dan siap latihan bersama timnas. Benarkah? Timnas Indonesia tengah berada di fase krusial jelang pertandingan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Persiapan yang dilakukan Patrick Kluivert bersama staf pelatih mendapat sorotan besar, terutama mengenai kondisi dua penjaga gawang utama Garuda, Emil Audero dan Maarten Paes. Keduanya sebelumnya dilaporkan mengalami masalah kebugaran sehingga publik sempat cemas apakah keduanya bisa tampil melawan tim kuat seperti Arab Saudi dan Irak. Manajer Timnas Indonesia Sumarji akhirnya memberikan klarifikasi resmi terkait situasi tersebut. Ia menyebut bahwa meskipun keduanya memang mengalami masalah cedera, baik Audero maupun Paes tetap direncanakan untuk hadir bersama skuad Garuda di Arab Saudi. Komunikasi intensif antara tim medis klub dengan tim medis PSSI terus dilakukan untuk memantau kondisi keduanya. Sumarji mengungkapkan bahwa Maarten Paes sudah menunjukkan progres positif dalam pemulihan. Seperti diketahui, Paes mengalami cedera hamstring ketika memperkuat klubnya di Amerika Serikat pada Agustus lalu. Cedera itu membuatnya absen dalam beberapa laga penting bersama FC Dallas.
Namun, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa Paes sudah kembali berlatih bersama klub meski dalam porsi terbatas. Ia diperkirakan bisa segera pulih sepenuhnya dalam waktu dekat, bahkan siap berangkat ke Arab Saudi sekitar awal Oktober. Sumarji optimistis kiper berusia 26 tahun itu bisa kembali ke performa terbaiknya tepat waktu untuk laga internasional mendatang. Sementara itu, kabar mengenai Emil Audero sedikit lebih mengkhawatirkan. Penjaga gawang Cremonese ini dilaporkan mengalami cedera ringan pada bagian otot ketika melakukan pemanasan sebelum laga melawan Como pada 27 September lalu. Cedera ini sebenarnya tidak terlalu parah, namun cukup untuk membuatnya harus mendapatkan pengawasan ketat dari tim medis. Sumarji memastikan bahwa komunikasi antara dokter Cremonese dan staf medis Timnas Indonesia berjalan baik. Target utama adalah memastikan Audero tetap bugar dan tidak memaksakan diri jika belum pulih 100%. Namun, Sumarji menekankan bahwa Audero tetap akan datang ke Arab Saudi dan bergabung bersama skuad. Menariknya, sebuah rumor heboh berkembang di kalangan publik sepak bola nasional. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Emil Audero sendiri telah mengonfirmasi ke beberapa pihak bahwa dirinya bersama Maarten Paes sudah tiba di Arab Saudi sejak beberapa hari lalu. Lebih jauh lagi, keduanya dikabarkan telah mengikuti sesi latihan fisik awal bersama Timnas Indonesia di fasilitas latihan Riyadh. Jika rumor ini benar, maka Timnas Indonesia mendapat kabar sangat positif karena kedua kiper andalannya sudah mulai beradaptasi dengan cuaca, suasana, dan atmosfer di Arab Saudi sebelum laga resmi digelar. Hanya saja, hingga kini PSSI maupun pelatih Patrick Kluivert belum memberikan pernyataan resmi terkait rumor ini. Publik masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Namun jelas bahwa berita ini sudah memicu semangat baru di kalangan pendukung Garuda yang percaya kehadiran Audero dan Paes akan sangat krusial menghadapi dua lawan berat. Kehadiran Audero dan Paes bisa menjadi faktor penentu dalam menjaga peluang Indonesia melaju lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Arab Saudi dan Irak dikenal sebagai tim dengan serangan cepat, fisik kuat, dan kualitas finishing yang tinggi. Jika salah satu dari Audero atau Paes bisa tampil fit, lini belakang Timnas Indonesia akan lebih percaya diri. Namun jika keduanya belum bisa dimainkan, maka Patrick Kluivert harus cermat menentukan pilihan antara Hernando Ari Sutaryadi atau Nadeo Argawinata. Kedua kiper lokal ini memang punya pengalaman internasional, tetapi level pertandingan melawan tim kelas Asia bisa menjadi tantangan berat. Patrick Kluivert sendiri dikenal sebagai pelatih yang fleksibel dalam strategi. Dengan hadirnya Audero dan Paes, ia bisa memainkan sistem pertahanan tinggi karena lebih percaya diri dengan kualitas penjaga gawang. Tetapi bila keduanya absen, Kluivert mungkin akan memilih sistem yang lebih konservatif untuk menjaga konsistensi lini belakang. Rumor bahwa Audero dan Paes sudah ikut latihan tentu menjadi angin segar. Sebab jika benar, maka Kluivert memiliki keleluasaan lebih dalam menyusun formasi. Publik pun kini semakin penasaran siapa kiper yang akan diturunkan sebagai starter. Tidak bisa dimungkiri, isu kebugaran pemain kerap menimbulkan spekulasi di kalangan supporter. Namun satu hal yang pasti, dukungan publik akan sangat membantu moral skuad Garuda. PSSI dan staf pelatih kini terus bekerja keras memastikan semua pemain berada dalam kondisi terbaik. Kehadiran Emil Audero dan Maarten Paes di Arab Saudi, entah benar rumor itu atau belum, jelas memberi optimisme baru. Dukungan doa dan semangat dari seluruh masyarakat Indonesia akan sangat berarti dalam mendorong timnas tampil maksimal. Bagaimana menurut Anda soal kondisi Emil Audero dan Maarten Paes jelang laga besar melawan Arab Saudi dan Irak? Apakah Anda percaya dengan rumor bahwa mereka sudah tiba di Arab Saudi dan mulai berlatih bersama skuad? Menurut Anda, siapa kiper yang paling pantas menjadi starter di laga nanti? Emil Audero, Maarten Paes, atau justru Hernando Ari yang sedang naik daun?
Silakan tulis pendapat, komentar, dan prediksi Anda di kolom komentar. Ole Romeni pulih total jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Siap tampil bersama Marcelino hadapi Arab Saudi. Timnas Indonesia tengah memasuki fase persiapan paling penting dalam sejarah sepak bola nasional. Menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, publik Garuda mendapat kabar menggembirakan dari manajer tim Sumarji yang memberikan update terkait kondisi salah satu penyerang kunci, Ole Romeni. Dalam keterangannya, Sumarji menegaskan bahwa progres pemulihan Romeni berjalan sangat baik. Kalau bicara Ole intens, ya selalu kami tanyakan. Sekarang kondisinya sudah 95%, tinggal kurang sedikit saja, ujarnya penuh optimisme. Meski masih ada sedikit pekerjaan dalam hal pemulihan, Romeni disebut siap bergabung dengan skuad dan memberikan tenaga tambahan di lini depan Garuda. Ole Romeni sempat membuat publik cemas ketika dirinya mengalami cedera di level klub bersama Oxford United. Striker keturunan Belanda ini harus menjalani perawatan khusus dan melewatkan beberapa laga penting. Namun kabar baik kini datang ketika tim medis memastikan bahwa pemulihan sang striker berjalan sesuai harapan. Menurut laporan, Romeni telah menjalani program latihan individual, termasuk penguatan otot dan latihan ringan dengan bola. Klubnya pun disebut telah memberikan izin pelepasan sehingga ia bisa fokus membela timnas Indonesia. Dengan kondisi mencapai 95% fit, besar kemungkinan Ole akan dimainkan meski mungkin belum penuh 90 menit. Menghadapi Arab Saudi dan Irak tentu bukan perkara mudah. Kedua tim dikenal memiliki lini pertahanan yang solid, disiplin, dan berpengalaman menghadapi laga besar. Kehadiran Ole Romeni di lini depan akan menjadi faktor krusial mengingat ia memiliki postur, agresivitas, dan kemampuan duel udara yang mumpuni. Selain itu, gaya bermain Romeni yang sering menusuk ke kotak penalti dan memanfaatkan ruang kosong bisa membuka peluang bagi pemain lain. Dengan dirinya di lini depan, timnas Indonesia akan memiliki variasi serangan, tidak hanya mengandalkan skema cepat dari sayap. Di tengah kabar positif soal kondisi Ole, publik juga digegerkan dengan rumor terbaru. Ole Romeni disebut siap berduel bareng Marcelino Ferdinand di laga melawan Arab Saudi. Rumor ini menyebut bahwa Patrick Kluivert berencana memainkan keduanya secara bersamaan dengan Ole sebagai target man dan Marcelino sebagai playmaker serangan. Jika benar, maka kombinasi ini bisa menjadi senjata mematikan. Marcelino dikenal dengan visi bermain dan kreativitasnya, sementara Ole adalah finisher dengan insting tajam di kotak penalti. Duet keduanya berpotensi menghadirkan kejutan dan memberi tekanan besar pada pertahanan Arab Saudi. Meski belum ada konfirmasi resmi dari PSSI maupun Kluivert, rumor ini sudah membuat publik semakin antusias. Banyak yang percaya bahwa ini adalah kombinasi ideal untuk meningkatkan produktivitas gol Garuda di kualifikasi. Patrick Kluivert sendiri dikenal fleksibel dalam meramu strategi. Dengan kemungkinan hadirnya Ole dan Marcelino secara bersamaan, Kluivert bisa menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Ole sebagai ujung tombak dan Marcelino bermain sebagai gelandang serang di belakangnya. Formasi ini memungkinkan Indonesia memiliki keseimbangan antara serangan cepat dan penguasaan bola. Marcelino bisa menjadi jembatan antara lini tengah dan lini depan, sementara Ole fokus mengeksekusi peluang. Kombinasi keduanya bisa membuka ruang bagi pemain sayap seperti Rafael Struijk atau Sadil Ramdhani untuk ikut memberikan kontribusi. Meski kabar ini sangat positif, tetap ada tantangan yang harus diperhatikan. Pemulihan cedera Romeni memang mendekati sempurna, namun risiko kambuh tetap ada, terutama di laga intens dengan tempo tinggi. Kluivert tentu harus berhati-hati dalam memberikan menit bermain untuk Romeni.
Menggunakan strategi rotasi atau memainkan Ole secara bertahap mungkin menjadi opsi yang lebih aman. Sementara Marcelino yang baru kembali dari Eropa juga harus menjaga kondisi fisik agar bisa tampil maksimal. Bagi supporter, hadirnya Ole Romeni dan Marcelino di lapangan tentu membawa harapan baru. Mereka percaya bahwa duet ini bisa menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas serangan Indonesia. Dengan semakin banyaknya pemain keturunan berkualitas yang bersedia membela Garuda, optimisme untuk mencetak sejarah lolos ke Piala Dunia 2026 semakin besar. Dukungan penuh dari publik sangat diperlukan. Tak hanya doa, tetapi juga kepercayaan kepada skuad Garuda agar bisa tampil tanpa beban. Jika rumor duet Ole dan Marcelino benar terjadi, laga melawan Arab Saudi bisa menjadi momentum besar bagi Indonesia. Bagaimana menurut Anda soal kondisi terbaru Ole Romeni yang disebut sudah 95% fit? Apakah Anda percaya ia bisa langsung tampil maksimal melawan Arab Saudi? Dan bagaimana jika rumor duet Romeni Marcelino benar-benar terrealisasi? Apakah menurut Anda kombinasi ini cukup untuk menembus pertahanan Arab Saudi yang terkenal solid? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.